Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para perindu syafaat, berikut ini adalah kisah menarik Abah Guru Sekumpul saat mencari jodoh. Abah Guru Sekumpul yang mempunyai nama asli Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini kerap muncul di media sosial. Baik berupa foto dan kutipan kata mutiaranya, maupun potongan-potongan video kala bersolawat atau berceramah. Padahal, beliau wafat hampir sewindu silam. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, di saat dakwah di media sosial belum sepopuler saat ini. Kepopuleran Abah Guru Sekumpul di dunia nyata maupun di media sosial, tentu bukan hasil dari sebuah pencitraan ataupun media branding. Namun, efek dari kedalaman ilmunya, keluhuran budi pekertinya serta gigihnya perjuangan dalam berdakwah. Sejak belia, putra dari pasangan Haji Abdul Ghani dan Hajah Masliyah tersebut telah menunjukkan sebagai sosok yang luar biasa. Sejak usia 7 tahun, pria kelahiran tanggal 11 Februari tahun 1942 tersebut, telah nyantri di pesantren Darussalam Martapura. Bakat dan kecerdasan beliau begitu menonjol, 12 tahun lamanya ia menuntut ilmu di kampung halamannya tersebut. Sekitar tahun 1965, saat usianya menginjak 22 tahun, ia mulai menekuni ilmu tasawuf. Bersama pamannya, Syekh Muhammad Seman Mulia, guru sekumpul muda berlayar ke tanah Jawa. Ia hendak menemui pembimbing, mursyid, untuk menjadi penuntunnya dalam mengarungi jalan spiritual. Mula-mula yang dituju adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan di Bangil. Setelah menguraikan maksud kedatangannya, guru sekumpul disarankan oleh ulama yang masih memiliki hubungan kerabat itu, untuk datang kepada Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan. Tak menunggu waktu lama, saat itu pula guru sekumpul bersama paman dan Syekh Syarwani berangkat ke Pasuruan. Meski waktu telah larut malam, hal tersebut tak menghalangi para ulama itu untuk bersilaturahmi. Seakan telah disambut, sesampainya di Pasuruan, Kiai Hamid masih terjaga. Dini hari itu juga guru sekumpul diterimanya dengan sambutan hangat. Sembari ditepuk-tepuk bahunya, Kiai Hamid berucap kepada Zaini Muda, Gubernur Kalimantan, berulang-ulang. Perjalanan spiritual Zaini Muda seolah mendapatkan restu. Selesai Kiai Hamid memberikan isyarat dalam percakapannya, ia lantas dibayat dengan sejumlah tarekat oleh Syekh Syarwani. Setelah itu, ia berbaiat tarekat kembali kepada Kiai Falak Bogor. Kemudian, ia menunaikan ibadah haji seraya belajar kepada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi di Mekah. Olah rohani yang demikian ketat dan sejak muda dilakukan oleh Zaini Muda tersebut, tentu saja tak mengherankan jika kelak membuat dirinya terlahir sebagai ulama besar. Dalam salah satu riwayat, tokoh yang masih memiliki hubungan darah dengan ulama besar asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, pernah dinubuat oleh gurunya, Sayyid Amin Al-Qutbi. "Zaini, kamu nanti lebih hebat dari aku," seraya berbisik. Akan tetapi, kehidupan spiritual yang dilakoni oleh Zaini sejak muda tak membuatnya terlena dari kehidupan dunia. Tarekat yang ditempuhnya menyublim dalam setiap laku hidupnya selayaknya manusia biasa. Tak ada jarak tertentu yang membuatnya menjadi tokoh sufi yang asosial. Zaini Muda bekerja, dan ingin menikah. Zaini Muda atau guru sekumpul memiliki kisah yang unik dalam hal mencari jodoh. Bisa dikatakan rumit, namun juga bisa disebut sederhana. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ansari El-Karim dalam bukunya, Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul, Tapin, Darul Muhibin, 2015. Ketika usianya menginjak 33 tahun, ada kegundahan di hati Guru Zaini. Ada hasrat untuk menikah guna membangun biduk rumah tangga dan melahirkan keturunan. Di tengah situasi demikian, ia mengalami kebingungan. Pada siapa ia akan mencurahkan rasa hatinya? Ketika mengalami kegundahan, Guru Zaini biasa curhat kepada Syekh Seman. Tapi, untuk urusan pernikahan ia tak berani mengadu ke pamannya tersebut. Karena, sang paman sendiri saat itu belum menikah. Baru pada dekade 90-an Syekh Seman menikah. Isyarat kegundahan Guru Zaini ternyata ditangkap oleh seorang Habib di Martapura yang disembunyikan namanya. Pada suatu malam sang Habib mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad menyampaikan keinginan menikah dari Guru Zaini. Itu Zaini, dia mau menikah, dia rajin baca maulidku, memuji aku,
mengajarkan ilmuku, bantu dia dan kamu harus turun tangan, ujar Nabi dalam mimpi tersebut. Usai bermimpi, sang Habib lantas bergegas menemui kedua orang tua guru Zaini. Orang tuanya yang menerima kabar tersebut bersuka cita. Mereka sebenarnya juga menginginkan sang buah hati untuk segera menikah. Namun keduanya tak berani memutuskan sendiri. Mereka perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada Syekh Seman yang selama ini senantiasa mendampingi Zaini. Syekh Seman pun diajak berunding. Namun, lagi-lagi, ia tak berani memutuskan. Meskipun pada dasarnya ia setuju atas keinginan Zaini untuk menikah, tapi kewenangan tersebut tak ada padanya. Di tangan Syekh Syarwani Bangilah kewenangan itu ada. Karena beliaulah yang membayar tarekat pada Zaini. Singkat cerita, Zaini didampingi oleh Syekh Seman bertandang kembali ke Bangil, Jawa Timur. Tengah malam keduanya sampai di kediaman Syekh Syarwani. Setelah dijelaskan duduk perkaranya, sang mursyid tersebut memerintahkan untuk menemui Kiai Hamid Pasuruan. Menurutnya, keputusan tersebut ada pada Kiai Hamid. Dini hari itu pula, Zaini dan Syekh Seman berangkat ke Pasuruan. Menjelang subuh, keduanya sampai. Mereka langsung ikut salat berjamaah di Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Lalu, melanjutkan ke kediaman Kiai Hamid yang tak jauh dari masjid. Saat itu bertepatan hari Jumat. Jadwalnya Kiai Hamid memimpin pembacaan Maulid Burdah seusai salat subuh. Keduanya pun ikut serta dalam rangkaian acara itu. Pasca pembacaan Burdah, Zaini yang duduk agak jauh dipanggil oleh Kiai Hamid. Ia duduk di sebelahnya. Sembari disentuh pahanya, Kiai Hamid membisikkan ayat-ayat Al-Quran pada Zaini. Tak tercatat ayat keberapa yang diucapkan. Namun, yang pasti, ayat tersebut mengisyaratkan diperbolehkannya Zaini menikah. Setelah berbisik, Kiai Hamid beranjak menuju kamarnya. Zaini pun pulang dengan gembira. Izin dan doa dari para mursyidnya telah ia dapatkan. Guru Zaini pun pulang ke Martapura. Persoalan bakal menikah dengan siapa bukan menjadi soal. Urusan itu ia serahkan ke dapur, maksudnya diserahkan kepada kaum perempuan. Tak lain ibundanya sendiri, Hajah Masliyah dan adik perempuannya, Rahmah. Bagi Guru Zaini, kalangan perempuan bebinian lebih menguasai soal perjodohan. Akhirnya, dipilihlah Juwairiyah binti Haji Sulaiman asal Martapura sebagai pendampingnya. Tanggal pernikahan pun ditentukan. Resepsi sederhana digelar. Berangkat dari kediaman orang tua angkatnya, Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, Guru Zaini berangkat ke rumah mempelai. Mengenakan jubah, selendang dan kopiah pinjaman dari Kiai Haji Badrudin, ia melangsungkan akad nikah. Guru Zaini alias guru sekumpul akhirnya membangun rumah tangga. Urusan asmara dan perjodohan bukan semata soal rasa. Namun, adalah bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terutama bukan dengan siapa, tapi bagaimana doa dan izin para guru menyertai pernikahannya tersebut. Di era yang memuja kebebasan dan kemandirian seperti saat ini, masih adakah yang hendak meneladani guru sekumpul dalam mencari jodoh? Bisa dicoba wahai para jomblo sekalian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.